Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Mutiara dari kelas IKMC dengan NIM 1001 13822227203. Di sini saya akan menjelaskan analisis terkait isu kesehatan yang saya ambil berkaitan dengan Undang-Undang Pangan dan Gizi untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan. Jurnal yang saya ambil berjudul Kajian Implementasi Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah atau PJAS untuk meningkatkan keamanan pangan sebagai peran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota. Pangan yang berasal dari jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal, terutama di kalangan anak usia sekolah. Menurut World Health Organization atau WHO, pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian dengan cara langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan ataupun persiapan yang lebih lanjut. Anak sekolah adalah pihak yang paling sering bersinggungan dengan makanan jajanan. Karena itu, tugas orang tua adalah memberi pengertian kepada anak mengenai makanan jajanan. Karena pengetahuan anak mengenai makanan jajanan masih minim. Biasanya mereka membeli pangan jajanan pada penjual pangan jajanan di sekitar sekolah atau di kantin sekolah. Oleh karena itu, penjual berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta terjamin keamanannya. Anak-anak, terutama anak sekolah, rentan terhadap penyakit gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh mikroorganisme tertentu seperti penyakit diare dan tifus. Rendahnya tingkat keamanan pangan jajanan anak sekolah masih mendapat permasalahan penting. Data pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan Badan BPOM RI, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bersama 26 balai besar atau balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 45% PJAS tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, mengandung bahan tambahan pangan atau BTP seperti siklamat dan benzoat yang melebihi batas aman, serta akibat cemara mikrobiologi dan kebiasaan anak-anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan sehingga mudahnya terpicu penyakit untuk masuk ke dalam tubuh. Pangan sehat menjadi sebuah keharusan, apalagi bagi anak sekolah dasar. Untuk mewujudkan pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar merupakan hal yang sangat sulit didapat karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, jajanan sehat terkendala proses produksi, di mana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan yang sehat. Yang kedua, kendala terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat. Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, dari pihak sekolah. Meskipun tidak memiliki peraturan tersendiri terkait jajanan anak, seharusnya mempunyai budaya atau kebiasaan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga terbentuk anak-anak peserta didik yang sehat dan berkembang dengan baik, karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik. Berkenaan dengan pembinaan jajanan sehat, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembinaan pangan sehat. Yang pertama, peran kelembagaan dalam hal ini dipengaruhi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota. Yang kedua, ada faktor pemangku kepentingan, yakni pada pihak sekolah seperti murid, guru, kepala sekolah, penjual jajanan di sekolah, dan dalam lingkungan sehari-hari terdapat dalam orang tua dan juga masyarakat. Berikut ini saya akan memberikan satu contoh kasus tentang bagaimana keadaan pangan jajanan yang ada di sekolah. Dalam judul berita, BPOM Kendari uji sampel pangan jajanan anak sekolah di Kabupaten Kolaka. Dalam berita ini menjelaskan bahwa Kepala BPOM Kendari Yosep Nahak Klau dalam keterangan tertulis diterima di Kendari pada hari Kamis mengatakan bahaya pada pangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya sehingga pihaknya melakukan uji sampel. Dalam rangka program intervensi keamanan pangan bagi anak sekolah, Badan POM melakukan sampling dan pengujian terhadap sampel pangan jajanan anak sekolah untuk mengetahui tingkat keamanannya. Pangan jajanan anak sekolah yang aman adalah bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya fisik seperti batu, kerikil, pasir, dan lainnya. Yang kedua ada bahaya kimia, yakni mengandung bahan berbahaya residu seperti pestisida, hormon pertumbuhan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait bahaya mikrobiologi, yakni bakteri, virus, parasit, dan yang lainnya. Pada tahun 2016,
jajanan anak sekolah dilaporkan masih bermasalah, yaitu pada es, minuman beraroma dan sirup, jeli atau agar-agar dan bakso, dengan permasalahan terbesar tetap didominasi oleh produk minuman berwarna seperti sirup serta es. Oleh karena itu, pada target intervensi tahun 2022, untuk sampling dan pengujian PJAS dilakukan parameter uji kimia yakni formalin, boraks, rhodamin B, dan methanol yellow, dan uji mikrobiologi meliputi E. coli, Salmonella sp dengan rapid test kit. Dengan penggunaan uji cepat ini sangat membantu mempercepat pengumpulan informasi awal cemaran. Data yang dihasilkan merupakan informasi awal yang memerlukan pengujian atau konfirmasi lebih lanjut dengan uji standar apabila ada indikasi cemaran pada PJAS. Dari pengujian kimia yang dilakukan terhadap 91 sampel, tidak ditemukan mengandung formalin. Namun, masih ada kantin sekolah yang tidak menerapkan cara mengolah pangan yang aman. Pihak BPOM mengimbau kepada kader keamanan pangan untuk melakukan sosialisasi kepada pengelola kantin sekolah dan sekolah membuat kebijakan supaya program keamanan PJAS tercapai. Dan itulah kasus yang terkait dengan permasalahan pangan jajanan anak sekolah. Dalam penjelasan masalah dan contoh isu yang telah diberikan berkaitan dengan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan yang mempunyai isi sebagai berikut. Pasal 9 ayat 1 pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf F adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara 1. Mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, mematikan atau mencegah hidupnya jasad remik patogen, serta mengurangi jumlah jasad remik lainnya. Dan yang ketiga, mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan serta cara penyajian. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah masalah makanan jajanan anak sekolah ditinjau dari higienis perorangan, penjual, cara pengelolaan, dan cara penyajian, cara penyimpanan, kualitas makanan, dan kebiasaan anak untuk jajan masih kurang baik. Hal ini terjadi karena minimnya peran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota dalam sosialisasi jajanan sekolah sehat pada pihak penjual dan sekolah. Minimnya pembinaan pangan jajanan sekolah selain dipengaruhi oleh aspek kelembagaan terkait yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota, juga dipengaruhi minimnya pemahaman siswa atau murid, penjual makanan, serta kepala sekolah. Atas dasar itu, dinas terkait terutama Dinas Kesehatan Kota dan dapat melibatkan puskesmas di wilayahnya untuk membantu membina dan mengawasi kantin sekolah. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya pemetaan ulang atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota, sehingga dapat menjangkau hal yang lebih bersifat teknis, yakni melakukan pembinaan atas penjajah PJAS di sekolah. Selain itu, pelibatan lebih aktif dari pihak sekolah, pengurus yayasan, orang tua, serta penjajah PJAS itu sendiri sehingga terbentuk perilaku jajan di sekolah yang baik. Pihak sekolah perlu melakukan pembinaan terhadap penjajah makanan dengan program sederhana tanpa perlu menunggu keterlibatan dari dinas terkait. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.